Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita masih dalam cerita Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam dengan Bani Israel. Kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala ya Musa inni istafaituka 'ala nasi bi risalati. Qala ta'ala lahu, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, inni istafaituka, saya memilih kamu. Akhtartuka, saya memilih kamu. Karena kenabian itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa diusahakan. Ini tidak bisa untuk diusahakan. Kenabian itu pilihan, dan Allah memilih karena hikmahnya. Kadang-kadang hikmah itu kita ketahui, kadang-kadang tidak kita ketahui. Akhtartuka, aku memilihmu, 'alan nasi ahla zamanika, ahli zamanika, terhadap semua manusia yang sezaman dengan kamu. Birisalati, dengan membawa risalahku, tugas kerasulan. Bil jam'i wal ifrad, dengan jamak dan mufrad. Birisalati itu kalau jamak, birisalati itu kalau mufrad, artinya sama. Wa bikalami, dan dengan ucapanku, ai taklimi iyaka, saya langsung bicara kepadamu. Sebagaimana katakan kemarin, satu-satunya nabi di muka bumi yang langsung diajak bicara oleh Allah melalui Jibril tatkala sang nabi itu di dunia hanyalah Musa alaihissalatu wassalam. Adapun Rasulullah SAW tatkala beliau ini bicara dengan Allah, maka posisinya di Sidratul Muntaha. Fakhudh ma ataituka, maka ambillah yang aku berikan kepadamu, minal fadli, dari keutamaan, wa kum minasyakirin, dan jadilah engkau orang-orang yang syukur li an'umi, terhadap nikmat-nikmatku. Wa katabna lahu fil alwah, dan kami tetapkan untuk Musa di dalam lembar-lembar Taurat. Al-alwah ai alwah at-Taurat, lembar-lembar Taurat. Wa kanat min sidril jannah, dan lembaran-lembaran Taurat itu dari pohon atau dari pohon surga. Ai atau dari zabarjad au zumrud. Zumrud itu ya zamrud itu kan negeri kita. Zabarjad itu apa ya? Batu mulia yang warnanya agak hijau, itu apa namanya? Zamrud. Iya wis, zamrud. Sab'an au asyra, 7 atau 10 lembar. 7 atau 10 lembar. Min kulli syai', isinya itu segala sesuatu, yahtaju ilaihi muhtaju ilaihi biddin, dibutuhkan dalam masalah agama. Mau'idatan wa tafsila, sebagai peringatan dan penjelasan. Tabyinan, sebagai penjabaran. Likulli syai', terhadap segala sesuatu. Yang badal minal jar wal majrur qablahu, ini adalah badal dari jar dan majrur yang sebelumnya, yaitu fil alwa. Itu isinya adalah kulla, salah. Yani likulli syai' itu badal dari yang sebelumnya, yaitu min kulli syai'. Fakhudha, maka ambillah. Yani ambillah. Fakhudha. Qablahu kulla muqaddaran biquwwah. Sebelum lafaz khudha itu ada lafaz kulna yang muqaddar, yang enggak ada, tapi ada makna di situ. Maknanya adalah kulna fakhudha biquwwah.
Yani setelah firman Allah mau'izatan wa tafsilan li kulli syai', itu ada fi'il muqaddar di situ, qulna fakhudha biquwwah. Muqaddar semacam ini ya, kalau itu maklum dalam bahasa Arab. Yani dalam sastra Arab, sesuatu yang kalau dibuang itu bisa dipahami, maka itu boleh dibuang. Tapi sesuatu yang kalau dimunculkan ghaira fa'idah wajib dibuang. Ini dalam kaidah bahasa Arab, dalam kaidah ilmu nahwu sekaligus ilmu balaghah, sesuatu yang kalau disebut ada faedahnya, tapi kalau tidak disebut bisa dipahami, maka boleh dibuang, boleh untuk dibuang, dan nanti muncul muqaddar. Tapi sesuatu yang kalau disebut itu tidak faedahnya, sama sekali tidak ada faedahnya, wajib untuk dibuang. Contoh yang dalam bahasa Arab, kalau kita mengatakan Muhammadun fil bait. Muhammadun itu mubtada fil bait. Fil bait itu jar majrur muta'alliq, ini jar majrur berkaitan dengan khabar yang mahdhuf, khabar yang hilang, khabar yang dibuang. Apa tulisannya? Wujuban, kan itu muta'alliq dengan khabar yang terbuangnya wajib, harus dibuang. Disebut malah salah. Kenapa? Karena takdirnya adalah Muhammadun mawjudun fil bait. Mau Muhammadun mawjudun atau Muhammad itu kainun fil bait. Muhammad itu ada di rumah. Lewat wujud itu mau ada nggak ada pada fungsi ini. Lah, ini Muhammadun fil bait artinya ya Muhammad ada di rumah. Antum sebutkan lafaz Muhammadun mawjudun fil bait juga artinya sama. Maka muncul lafaz mawjud ngakai-ngakai tulisan ghaira faedah itu wajib dibuang. Disebut malah salah. Disebut gini itu malah salah. Itu kalau disebut kalau fungsi ini maka wajib untuk dibuang. Tapi kalau disebut ada fungsinya, tapi kalau dihilangkan itu bisa difahami, maka itu boleh untuk disebut, boleh untuk dibuang. Sebagaimana yang ada di sini, lafaz ini wa katabna lahu fil alwah mau fi min kulli syai' wa mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakhudha, itu jelas ada lafaz sebelumnya fakulna. Kami katakan yakni fakhudha, maka ambillah biquwwatin dengan kuat, bijiddin wa ijtihad, dengan sungguh-sungguh. Wa'mur qaumaka ya'khudhu, dan perintahkan kaummu untuk mengambil bi ahsaniha, dengan yang terbaik yang ada dalam Taurat. Sa'urikum daral fasikin, aku akan perlihatkan kepada kalian kampungnya orang-orang yang fasik. Ai Fir'aun, orang-orang fasik itu adalah Fir'aun wa atba'ihi, dan para pengikutnya. Wa ya bi Misr, yaitu kampung Mesir. Lita'tabiru bihim, untuk kalian ambil ibrah, ambil pelajaran dari mereka. Sa'asrifu an ayati, saya akan palingkan dari ayat-ayatku. Dalail qudrati, tanda-tanda kekuasaanku. Ayat itu tanda-tanda kekuasaanku. Minul masnu'ati wa ghairiha, dari yang tercipta, yang terbuat maupun yang lain. Tanda-tanda kekuasaan Allah ada yang dalam wujud nyata makhluk, ada yang dalam wujud firman-firman Allah. Alladzina yatakabbaru, yang mereka itu yang alladzina yatakabbaru, kepada orang-orang yang menyombong fil ardi, di muka bumi, bi ghairil haqq, tanpa kebenaran. Bi an akhlulahum, dengan aku akan menghinakan mereka. Fala yatakabbaruna fiha, maka mereka tidak akan lagi nyombong di muka bumi. Wa iyarau kulla ayatin, mereka itu kalaupun melihat semua tanda-tanda kekuasaan Allah, la yu'minu biha, mereka tidak akan mau beriman dengannya. Wa iyarau sabila tariqar rusydi, seandainya mereka pun mengetahui jalan kebenaran, ay al-huda, jalan petunjuk, alladzi jaa min indillah, yang dibawa atau yang datang dari sisi Allah, la yatakhiduhu sabila, mereka tidak akan ambilnya sebagai jalan yasluku yang mereka tempuh. Wa iyarau sabila al-ghayy, tapi apabila mereka itu melihat jalan kesesatan, al-dalal, jalan kesesatan, yatakhiduhu sabila, mereka itu akan mengambilnya sebagai jalan hidup. Dzalika sarf, yang memalingkan itu bi annahum kadzdzabu bi ayatina, jadi karena mereka itu mendustakan ayat-ayat kami, wa kanu anha ghafilin, dan mereka itu melupakan ayat-ayat kami. Taqaddama, yani mithluhu, telah
yang semisal keterangan mengenai masalah yang semacam ini. Ini ya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bermuamalah dengan makhluk sesuai dengan apa yang dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah melihat makhluk itu sudah menyeleweng hatinya, maka Allah akan semakin selewengkan. Kalau ada orang itu yang memang sudah jelas-jelas tahu di hadapannya bahwa itu adalah sebuah kebenaran, ternyata tidak mau mengikuti kebenaran, maka Allah akan benar-benar palingkan sampai dia meninggal dunia tidak mengikuti kebenaran. Orang yang tidak mau mengikuti kebenaran, ya itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia tahu kalau itu kebenaran dan dia yakin kalau itu kebenaran, tapi tidak mau mengikuti karena efek yang lain, karena unsur gengsi, karena nyombong, karena ini, karena itu. Biasanya orang sampai ini saya mati. Ini ya mati. Makanya kata para ulama kita pada zaman dulu, nggak dibawa orang semacam ini sekali saya ketemu, takbirullah bin dapat beres. Ini yang kedua ya, menghadapi orang-orang yang menolak kebenaran karena takwil. Dia itu yakinnya itu salah, didebat, didiskusikan. Sebenarnya dia itu ikhlas ingin cari kebenaran, tapi dia masih menganggap apa yang dia yakini itu adalah yang benar, yang dibawa oleh orang lain itu adalah yang salah. Maka dia tidak mau mengikutinya. Orang-orang semacam ini untuk bisa mendapatkan kebenaran sangat kuat. Kenapa? Keikhlasan hatinya untuk mendapatkan kebenaran. Itu yang dalam istilah para ulama, orang salah takwilan. Salah takwil itu ya salah karena dia itu memahami sesuatu yang salah dalam masalah agama. Walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wa liqa'il akhirati, dan mendustakan perjumpaan dengan alam akhirat nanti, al-ba'ats, hari kebangkitan, wa ghairihi, dan yang lainnya, hal yutab ay batalat a'maluhum, maka akan batal, niscaya akan batal amal perbuatan mereka. Ma'amiluhu di dunia min khairin, apa yang mereka kerjakan di dunia dari kebaikan. Kasilati rahimin, semacam silatul arham, menyambung hubungan kekerabatan. Lafaz silatul arham ya kawan, itu hanya istilah untuk nyambung hubungan kekerabatan, kerabat tok. Kalau sama konco bukan kerabat, itu bukan silaturahim istilah syar'inya. Istilah Indonesianya terserah. Istilah syar'inya itu ziarah. Istilah syar'inya ziarah. Ya, istilah negeri kita itu kalau ziarah itu mati. Ini dulu itu silaturahim. Jadi enggak apa-apa sih istilah, hanya jangan bawa nas syar'i keluar tempatnya. Maksudnya ya kawan, jemuk konco apa itu dulin konco. Nah mas, ini silaturahim di konco. Ya apa istilah kok? Tapi jangan bawa dalil tentang perintah silaturahim. Nah, apa kok dulin konco bang? Silaturahim kan banyak ayat ini. Nah itu yang nggak nyambung. Ayat dan dalil tentang silatul arham, semua ayat dan dalil tentang silatul arham itu kaitannya dengan kerabat. Ya paman, ya pak dia, ya ponaan nih, ya misalnya nih, semacam itu. Itu namanya silatul arham. Tapi kalau tidak orang lain, itu pakai dalil ziarah. Yang dipakai, yang dalil ziarah. Dan dalil ziarah itu juga ada. Yang dalil ziarah itu juga ada. Dan beberapa yang lainnya. Penggunaan apa itu penempatan dalil aja. Ini penempatan dalil. Sebagaimana yang pernah katakan kemarin antara orang tua sama mertua. Jadi berbuat baik sama orang tua wajib, berbuat baik sama mertua wajib. Tapi jangan katakan mertua itu orang tua. Maksudnya jangan bawa dalil tentang orang tua kepada mertua. Kalau membawa dalil-dalil tentang orang tua, ya orang tua kita sendiri. Tapi mertua pakai dalil lain, yaitu dalil berbuat baik kepada istri. Dan salah satu di antara perbuatan baik kepada istri adalah berbuat baik kepada orang tuanya istri. Makanya makanya para ulama ketika ngomong bicara baik kepada mertua itu dikatakan bukan dari orang tua. Wabil walidaini ihsana. Orang tua itu ya orang tua ya mertua. Biasa ngomong itu. Ya itu dalil Jawa bener. Dalil Jawa itu bener. Tapi menggunakan dalil syar'i jadi masalah. Karena walidain itu orang tua. Mertua itu pakai dalil wa ashiruhunna bil ma'ruf, terkawinlah istrimu dengan baik. Dan salah satu di antara kebaikan seorang suami pada istri adalah berbuat baik kepada orang tuanya istri. Jadi orang tuanya istri. Begitu. Wallah. Kembali ke sini. Silaturrahimin semacam silaturrahim
yang menyambung hubungan kekerabatan. Wa sadaqah dan bersedekah. Fala thawaba lahum li'adami syarti, maka tidak ada pahalanya untuk mereka karena tidak terpenuhi syaratnya. Maksudnya ya, azanillahu wa iyyakum. Jadi orang yang punya kebaikan selagi dia masih kafir, sebelum masih Islam, maka itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kebaikan yang qasirah. Kemungkinan yang kedua, kebaikan yang muta'addiyah. Kebaikan yang qasirah itu kebaikan yang hanya kelihatannya dengan dirinya. Orang kafir baca Quran, orang kafir sholat, orang kafir poso, orang kafir zikir. Orang kafir baca Quran ada lah. Orang kafir baca Quran, orang kafir apalah sesuatu yang kebaikannya itu hanya untuk dirinya. Dia baca Quran, zikir, sholat, terus apa nih? Poso, haji, umrah misalkan. Misalnya itu, dan dia kafir, maka amal-amal semacam ini nggak akan ada fungsinya akhirat, nggak akan ada fungsinya di akhirat sampai pun dia mati meninggal dunia dalam kondisi beriman. Kenapa? Karena amal itu nggak sah tanpa keimanan terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, al-amal al-muta'addiyah, amal-amal yang fungsinya melebar, ya bantu tonggo, yang menghubungkan kerabatan, terus bantu orang fakir miskin, ya amal-amal sosial lah gitu ya, amal-amal sosial, al-amal al-muta'addiyah, amal-amal sosial. Nah, amal-amal sosial ini tergantung orangnya meninggal dunia muslim atau meninggal dunia kafir. Kalau orangnya itu meninggal dunia kafir, maka tidak akan ada pahala akhirat karena dia meninggal dunia kafir. Tapi Allah akan membalas amal kebaikannya itu di dunia. Allah akan membalas amal perbuatannya itu di dunia karena Allah tidak mau untuk berbuat zalim. Dia baik ke orang tonggo, dia baik ke orang konco, dia suka bantu, dia suka apa, maka Allah akan memberikan balasannya cash dunia. Yang kedua, adapun kalau orang itu meninggal dunia dalam kondisi muslim, dulu setelah kafir dia banyak berbuat amal kebajikan muta'addiyah, kemudian dia meninggal dunia muslim, maka amal itu akan ada pahalanya, yakni setelah dia masuk ke dalam agama Islam, Makanya Imam Suyuti di sini mengatakan, jadi amal-amal mereka nggak ada gunanya kalau mereka mati kafir. Jadi kalau mereka itu mati kafir. Kenapa? Karena ayat ini berkaitan dengan orang yang mendustakan liqa al-akhirah, orang yang sampai masuk akhirat masih kafir. Masih kafir. Sebagaimana yang bisa, Hakim Ibnu Hizam yang masyhur, bahwasanya dia masuk Islam itu umur 60 tahun dan meninggal dunia dalam kondisi muslim. Padahal selama 60 tahun sebelum beliau masuk Islam, itu adalah orang yang sangat amat dermawan. Maka tatkala beliau masuk Islam, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana dengan amal perbuatan saya selama ini ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, laqad aslamta bima aslafta min khair. Engkau telah masuk Islam membawa semua kebaikan masa lalu. Wallah. Hal ma yujzauna, tidaklah mereka dibalas illa jazaa'a ma kanu ya'malun, kecuali balasan apa yang dulu mereka kerjakan, minat taqlimi wal ma'asi, dari pendustaan dan kemaksiatan. Adapun kebaikannya di dunia akan ada balasannya di dunia, di dunia. Oleh karena itu heran ya, kalau orang kafir yang baik itu mesti sugi. Yang ini tak sugi ya keluar baik, enak dari itu. Ya nyeneng ya apa itu mesti. Kenapa? Karena balasan mereka cash dunia. Jadi balasan mereka kasih dunia. Adapun orang muslim belum tentu. Jadi orang yang dermawan, orang yang baik, orang yang ini, orang itu tuh belum tentu. Kemudian hidupnya dunia itu enak, urip di dunia itu sugih, urip di dunia itu apa? Kenapa? Karena balasannya akhirat. Balasannya itu akhirat. Di dunia kan ada balasannya itu DP. DP kan harus ngakar DP. Orang sing gak pakai DP 0%. Orang sing DP ini titik, orang DP ini DP nak. Ada loh sebagian sahabat itu masya Allah dermawan kebangetan sampai entek duitnya, tapi nggak jadi kiri. Saya Mu'adz bin Jabal itu sama Umar sampai dilarang sedekah. Jadi siapapun saya diumumkan ke seluruh masyarakat kota Madinah, Mu'adz itu sedekah harus ditolak. Gak boleh sedekah. Jadi gak boleh sedekah, gak boleh wakaf, gak boleh apa. Kenapa? Jadi beliau itu nggak bisa mengendalikan uang. Jadi uang itu kalau ditanya dia langsung habis. Gak kepingin sedekah, gak jadi utang. Ini utang untuk sedekah. Apa dari kamu punya urip apa?
semacam itu. Nah akhirnya sama Umar beliau itu dihajar itu dibatasi aktivitas yang berkaitan dengan jadi harta, diumumkan oleh negara dan diumumkan oleh negara. Allah. Baik. Mana tadi? Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi, dan kaumnya Musa mengambil setelahnya. Ai ba'da lihabihi, setelah beliau pergi ila al-munajah, untuk munajat kepada Allah ke Bukit Turisina. Min hulihim, dari huli mereka, perhiasan mereka, alladhi ista'aruhu min qaumi Fir'aun bi'illati aus fabaqiya indahum, yang dulu mereka itu meminjamnya dari kaumnya Fir'aun karena mau mantenan, dan masih ada sebagainya di mereka. Tatkala mereka mari ke Semenbalino di Goa Melayu sampai ke bawah ke negeri Syam, Jadi mereka menjadikan perhiasan mereka itu ijlan itu kudel, kudel. Iya bener ya, anak sapi apa? Pedet. Kudel itu anaknya kebu. Pedet. Sarahu lahum minhu samiri, yang dibentuk oleh Samiri. Jasadan, badal lah sebagai badal. Ijlan itu anak sapi dalam wujud bentuknya itu kayak tubuhnya anak sapi. Lahman wa daman. Jadi koyo ono daging itu yang ketiye gitu. Lahu khuwar, yang anak sapi dari perhiasan itu memiliki khuwar. Khuwar ay saut. Suaranya khuwar itu suaranya sapi. Suaranya sapi gemah. Ini gemah kan. Ya suara sapi itu kok. Ini kalau suaranya meyang itu muak. Ini muak pakai N ya. Bukan muak pakai Indonesia. Jadi yusma'u, yang bisa didengar. Inqalaba kadzalika, yang berubah itu sudah mengeluarkan suara biwad'i turab alladhi akhadahu min hafiri faras Jibril fi famihi. Jadi yang diletakkan tanah yang diambil oleh Samiri dari bekas kaki kudanya Jibril di mulutnya. Fa inna atharahul haya fima yudha'u fihi, karena efeknya itu adalah kehidupan pada diletakkan di tempat itu. Dalam kitab tafsir yang luas, dalam kitab tafsir yang lebih luas, setiap kali Jibril itu datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, itu beberapa kalinya itu naik kuda, bukan kuda dunia ini, kuda akhirat, ini kuda alam lain. Nah, kaki menginjak tanah langsung berubah, mengeluarkan rumput, langsung hidup. Itu yang menjadikan Samiri punya pikiran, berarti tanah yang keinjak sama kuda yang Jibril itu mempunyai sisi kehidupan, itu diambil. Lah kemudian tanah itu setiap kali dimasukkan atau diletakkan di mulutnya patung sapi itu bisa mengeluarkan suara. Wa maf'ul ittakhadhu, dan maf'ulnya ittakhadhu as-tsani mahluf. Yani yang kedua itu mahluf, ai ilahan. Maksudnya adalah ilah. Ini maksudnya adalah maknanya ya ikhwan, ittakhadha wattakhadha qaum Musa min ba'dihi ijlan lahu khuwar, maksudnya ijlan itu dia jadikan sebagai Tuhan. Alam yarau, tidakkah mereka melihat, tidakkah mereka mengetahui annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Patung sapi itu enggak bisa ngomong, mengeluarkan suara apa tidak bisa ngomong. Wa la yahdihim sabila, dan tidak bisa memberikan kepada mereka petunjuk. Fa kaifa yutakhadhu ilahan, bagaimana diambil sebagai Tuhan. Ittakhadhuhu ilaha, bagaimana mereka ambil sebagai Tuhan. Wa kanu zalimin bittikhadhihi, dan mereka itu zalim karena menjadikan anak sapi itu sebagai Tuhan. Baik, Nabi Musa pulang dari Bukit Turisina melihat fakta
bahwasanya ditinggal 40 dina wae mulai kaum menyembah berhala. Walamma suqita fi aydihim, tatkala terjatuh dari tangan mereka, ay nadimu ala ibadatihi, mereka itu menyesali ibadah kepada berhala itu, pada anak sapi. Wara'au, dan mereka mengetahui, alimu annahum qad dhallu, bahwasanya mereka telah sesat biha, dengan anak sapi itu. Wadzalika ba'da ruju'i Musa, dan itu setelah baliknya Nabi Musa. Qalu, mereka mengatakan, la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana, seandainya Tuhan kita tidak merahmati dan tidak mengampuni kami, ilya wa ta, ini dengan ya dan ta, fihima, pada keduanya. Berarti bacanya ya, la illam yarhamna rabbuna, itu kalau pakai ya. Kalau baca ta, la illam tarhamna rabbana, yani la illam tarhamna, seandainya engkau ya Allah tidak merahmati kami, la nakunanna minal khasirin, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Niscaya kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana, tatkala Nabi Musa pulang ke kampungnya ambil marah, ke kaumnya dengan marah, min jihatihim, dari arah mereka karena perbuatan mereka tadi, ini asifa syadidul huzn, sangat sedih, marah dan sedih. Qala lahum, maka Nabi Musa berkata kepada mereka, bi'sa ma, alangkah jeleknya, ay bi'sa khilafatun, sejeleknya pengganti, ditinggal langsung ganti, berubah dengan semacam itu. Khalaftumuniha, yang kalian gantikan aku dengannya, ajaranku diganti dengan menyembah berhala. Min ba'di, setelahku, khilafatukum hadhihi haitsu asyraktum, yang diganti kalian ini setelahku di mana kalian membuat kesyirikan. A'ajiltum amra rabbikum, apakah kalian mendahului perintah Tuhan kalian? Wa alqal alwah, dan beliau membanting, melemparkan apa itu, lembar-lembar Taurat. Ay alwah Taurat, lembar-lembar Taurat, ghadaban li rabbih, ini ghadaban li rabbih, saking marahnya, marah untuk membela Allah Subhanahu wa taala karena mereka berbuat syirik. Fatakassarat, sampai pecah, ada yang pecah. Wa aqala bi ra'si akhi, beliau jambat rambut saudaranya Harun. Ai bi sya'rihi bi yaminihi, jadi tangan kanannya itu megang rambut kepalanya, wa lihiyatihi bi shimalihi, dan megang jenggotnya Harun dengan tangan kirinya. Yani yajurru ilaihi, digeret kepadanya, ghadaban, karena marah. Yani ghadaban karena marah. Yani qala, beliau mengatakan, ya benar umma, yani bikasril mim wa fathiha, dengan mengkasrah mim dan memfathahnya. Kalau dengan mengkasrah mim berarti ada ya yang terbuang di situ. Yani qala ya benar ummi, ini ya dia benar ummi. Kalau dengan memfathah mim berarti ya benar ummah, kemudian ha sama alif kebuang, ini ha sama alif dibuang. Qala ya benar umma bikasril mim wa fathiha, ya benar ummi atau ya benar umma. Ummi wa dzikruha a'taf liqalbihi, ini siapa tadi? Harun itu saudara kandung, ini saudara kandung, tapi disebut oleh beliau di sini dengan ya benar ummi, wahai anak ibuku, yani karena untuk menyebutkan sifat kasih sayang. Jadi sebenarnya dia itu nggak marah, tapi karena saking jengkelnya sampai berbuat semacam itu, dia tuh nggak ingin berbuat jahat sama saudaranya, tapi karena saking marahnya sampai dia melakukan tindakan semacam itu. Tapi sebenarnya hatinya tidak menyalahkan atau tidak benci kepada saudaranya Harun, atau liqalbihi. Innal qauma, yani apa tadi? Nabi Harun mengatakan, ya benar umma, wahai anak ibuku, innal qauma istada'afuni, orang-orang itu menjadikan aku tidak bisa berbuat apa-apa, menjadikan aku lemah.
Wa kadu qarabu, dan hampir saja mereka itu yang ketulungan yang membunuhku. Fala tushmit biyal a'da, fala tushmit fala tafrah, kamu itu jangan senang dengan menjadikan musuh itu senang dengan kita. Fala tushmit biyal a'da, baginya kalau sampai itu marahi aku, jadi jengkel sama aku, benci aku, senang musuh itu mana? Fala tushmit biyal a'da, bihadatika iya, karena kamu menghinakan aku. Wala taj'alni ma'al qaumil zalimin, jangan kamu jadikan aku itu kelompok orang-orang yang zalim. Bi'ibadatil ijl fil mu'akhadah, yani bi'ibadatil ijl, karena menyembah berhala, menyembah anak sapi itu fil mu'akhadah, dengan sama-sama menghukum. Aku dihukum, mereka juga dihukum. Qala rabbi firli, yani beliau berkata, ya Allah, ampunilah aku. Yani masana atau bi akhi, apa yang aku lakukan terhadap saudaraku. Nabi Musa mengatakan, rabbi firli masana atau bi akhi, wali akhi, dan untuk saudaraku, yani asyraqahu fid du'a, yani apa itu, Nabi Musa menyertakan saudaranya untuk sama-sama didoakan, idha'an lahu, supaya saudaranya itu ridha, wa daf'an lisyamata bihi, dan menolak bahwasanya dia sebenarnya itu tidak benci kepada, tidak jengkel, tidak marah kepada saudaranya. Wa adkhilna fi rahmatik, dan masukkanlah kami dalam rahmatmu, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang paling maha penyayang. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala firman, innal ladzina ittakhadul ijla, sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak sapi itu ilahan Tuhan, sayanaluhum ghadabun, mereka pasti akan terkena kemarahan, azabun azab, min rabbihim, dari Tuhan mereka, wa dhillatun, dan kehinaan, fil hayatid dunya, ini di kehidupan dunia. Fa'ulibu, mereka pun akhirnya disiksa oleh Allah, diazab oleh Allah, bil amri biqatli anfusihim, ini dengan memerintahkan untuk membunuh mereka. Jadi karena peristiwanya adalah setelah mereka itu, ini setelah mereka itu menyembah anak sapi, kemudian Nabi Musa datang, maka mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertaubat, dan tanda taubatnya itu ini adalah mereka dibunuh. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian sendiri, maksudnya saling bunuh. Dan maksudnya adalah saling bunuh. Dalam sebagian ayat yang lain, yang tidak ikut menyembah anak sapi itu yang membunuh. Ini itu yang membunuh. Yang Penteko di bagian kitab tafsir itu semua yang akan dibunuh itu banyak itu. Ini kan yang membunuh itu karena ini dulu ya bawa di bapak bawa pokoknya dibunuh. Jadi puluhan ribu orang terbunuh pada waktu itu. Karena tobat dari dosa besar di zaman Bani Israil itu dibunuh. Dan itu salah satu di antara syariat yang membedakan syariat kita dengan syariat yang ini dulu. Jadi tobat di zaman Nabi Musa itu dibunuh. Tobat dari dosa besar ya, dosa besar, kemudian dia tobat, itu taruhannya mati. Yang taruhannya itu meninggal dunia. Beda dengan syariat yang dalam agama kita. Mereka dekat yang disini mereka dibunuh. Ini mereka itu dibunuh. Wa duribat alaihimul dhillatu, dan diturunkan kepada mereka kehinaan ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Wa kadzalika, demikianlah kami jazainahum, sebagaimana kami balas mereka, najzil muhtarin, kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat dusta Allah, yakni terhadap Allah, bil isyraki wa ghairihi, dengan berbuat syirik maupun perbuatan dosa yang lainnya. Wallahu a'lam. Masih dalam cerita Nabi Musa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walladzina amilu sayyi'at, sebenarnya dan orang-orang yang mereka berbuat kejelekan, summa tabu, kemudian mereka itu bertobat, raja'u anha, mereka itu bertobat, min ba'diha, setelahnya, wa amanu billah, dan mereka beriman kepada Allah, an inna rabbaka min ba'diha, sebenarnya Tuhan kamu setelahnya, setelah taubat, laghafurun lahum rahimun bihim, Allah akan mengampuni mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menyayangi mereka. Walamma
walamma sakata, dan tatkala telah diam, sakana telah tenang, an Musa al-ghadabu, kemarahan dari Nabi Musa, akhadhal alwah, beliau pun kembali mengambil lembaran-lembaran Taurat, allati alqaha, yang beliau lempar tadi, wa fi nuskhatiha, dan dalam sebagian tulisannya, ayma nusikha fiha, yang tertulis di dalamnya, ay kutib, yang tertulis di dalamnya, hudan, ada petunjuk, minal dalalati, dari kesesatan, minal dalalati, dari kesesatan, wa rahmatun, dan rahmat lilladzina hum, kepada orang-orang yang mereka itu li rabbihim yarhabun, takut kepada Tuhannya. Isinya Taurat adalah petunjuk, rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakhafuna, mereka yang takut. Wa udkhilal lam 'alal maf'ul, dan dimasukkan lam kepada maf'ul bih litaqaddumihi. Maksudnya ini wa rahmatun lilladzina hum yarhabuna rabbahum. Aslinya rahiba yarhabu itu fi'il muta'addi. Ini rahiba yarhabu itu fi'il muta'addi. Yarhabuna rabbahum. Tapi karena rabb sebagai maf'ul bihi itu didahulukan, maka tambahan lam. Jadi lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Maka ini mengatakan wa udkhilal lam, dimasukkan lam pada maf'ul li taqaddumihi, karena maf'ul bihi ini mendahului fi'il, mendahului fi'ilnya. Waqtara Musa qaumahu, maka Nabi Musa memilih di antara kaumnya, ay min qaumihi, dari kaumnya, 70 rajulan, 70 orang, mimman lam ya'budul ijla, yang tidak menyembah patung anak sapi, bi amrihi ta'ala, karena perintah Allah Ta'ala, limiqatina, untuk miqatkannya. Apa itu? Ay lil waqtil ladzi wa'adna, ini pada waktu yang kami janjikan, bi'tiyanihim fi, dengan mendatangkan mereka padanya, liya'tadiru min ibadati ashabihim, ini untuk mereka minta maaf karena teman-teman mereka itu menyembah al-ijla, berhala. Fa kharaja bihim, ini maka Nabi Musa ini keluar bersama mereka. Falamma akhadhatuhumur rajfatu, tatkala terkena rajfa, az-zalzalah syadidah, goncangan yang dahsyat. Qala Ibnu Abbas, li'annahum lam yuzalilu qaumahum hina abadu al-ijla, sebabnya adalah mereka itu enggak menghindar, enggak menasihati, enggak menghindar gitu ya, dari kaum mereka tatkala mereka itu menyembah anak sapi. Qal, yani maka beliau mengatakan wa hum ghairul ladzina sa'alur ru'ya, dan mereka itu bukan orang-orang yang, Ibnu Abbas mengatakan mereka itu bukan orang-orang yang minta melihat Tuhan. Wa akhadhathumus sa'iqah, dan mereka pun pingsan. Yani ada peristiwa itu sampai kemudian pingsan. Yani kalau Musa, berkata Musa, Rabbi ya Allah, lau syi'ta, seandainya kamu mau, ahlaktahum min qabl, engkau akan hancurkan mereka sebelum ini, qabla khuruji bihim, sebelum aku keluar bersama mereka, liyu'ayina Bani Israel, agar orang-orang Bani Israel itu melihat dzalika, kejadian itu, walam yattahimuni, dan mereka tidak menuduhku, wa iyaya, yani dan juga kepadaku, atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna, apakah engkau akan menghancurkan kami hanya karena perbuatan orang-orang bodoh di antara kami. Istifham isti'taf, pertanyaan untuk minta dikasihani. Aina tu'adzibna bidzanbi ghairina, ya Allah janganlah engkau mengadab kami karena dosa selain kami. In ma hiya, tidaklah itu ay al-fitnah allati waqa'a bihi musufaha, yani fitnah, ujian yang malapetaka yang menimpa orang-orang bodoh itu, illa fitnatu qabtila'uka, kecuali ujian darimu, tudillu biha man tasha, engkau sesatkan dengannya orang yang kau kehendaki, idlalahu, penyesatannya, wa tahdi man tasha, dan engkau memberikan petunjuk kepada orang yang kau kehendaki hidayatahu,
beri hidayah kepadanya. Anta waliyuna, engkau adalah wali kami, ay mutawalli umurina, yang ngurusi urusan kami. Faghfir lana, ya Allah ampunilah yani kami, warhamna, rahmatilah kami, wa anta khairu al-ghafirin, engkau adalah sebaik-baik yang memberi ampunan. Nabi Musa alaihissalam setelah mereka ribuan orang, puluhan ribu orang itu terbunuh pada waktu peristiwa tobatnya mereka itu. Ini tobatnya mereka itu, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Nabi Musa untuk memilih 70 orang yang mereka enggak ikut-ikutan nyembah berhala, nyembah anak sapi, tapi tetap di situ, tetap sak kampung dan enggak mau nasihati. Mereka dibawa keluar oleh Nabi Musa dari kampungnya. Dibawa keluar di tengah perjalanan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka goncangan dahsyat di bumi sehingga mereka itu ini pingsan. Sehingga mereka itu sudah pingsan. Dan waktu mereka pingsan, Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini seandainya jenengan mau, jadi jenengan telah akan menghadap kita semua sebelum peristiwa aku keluar ke Bukit Turisina. Sebelum peristiwa aku keluar ke Bukit Turisina. Kenapa mereka nggak ikut-ikutan nyembah berhala? Kok ikut-ikutan kena azab meskipun nggak sampai dibunuh. Padahal yang melakukan penyembah berhala itu loh orang-orang serius mati kabeh. Atau likuna bima fa'ala sufa'u minna, apakah engkau ya Allah akan mengazab kami gara-gara perbuatan orang-orang yang bodoh di antara kami. Jadi itu adalah doa nada protes tapi sebenarnya isti'taf. Nada protes tapi isti'taf, mohon dirahmati oleh Allah. Mereka itu ya Allah enggak salah. Kok ikut-ikutan di azab. Sing wis salah wis mati kabeh, sudah terbunuh semua karena mereka menyembah berhala. Sebenarnya orang-orang Bani Israil Yahudi kaum yang aneh. Ini kaum yang super aneh, yaitu mereka dengan segala macam kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka dan kekuasaan yang nampak di depan mereka, mujizat nampak di depan mereka, tapi mereka membuat semacam itu. Waktu dan tulislah, aujib dan wajibkanlah lana untuk kami fi hadhihi dunya hasanah, tetapkanlah untuk kami ya Allah kebaikan di muka bumi ini, wa fil akhirat, dan di akhirat nanti hasanatan, kebaikan. Inna hudna, kami itu kami itu bertaubat ilaika, kepadamu. Dan ayat ini yang digunakan oleh sebagian para ulama, kenapa kaum Nabi Musa ini itu namanya orang-orang Yahudi. Ada dua versi di kalangan para ulama. Sebagian ulama mereka mengatakan bahwa Yahudi itu diambil dari salah satu anaknya Nabi Yakub. Ini salah satu anaknya Nabi Yakub itu ada yang namanya Yahuda, anak tertua kalau nggak salah. Anak tertuanya Nabi Yakub ini yang punya saudara 11, salah satu dari mereka adalah Yusuf alaihissalam, itu adalah Yahuda, anak yang pertama. Jadi maka dari situ anak keturunan Bani Israil namanya adalah agama orang-orang Yahudi, karena Yahudi itu agama dan bangsa. Jadi Yahudi itu bangsa Yahudi, artinya adalah bangsa Bani Israil turunan Yakub, dan sekaligus agama. Mirip-mirip India. Ini India itu bangsa dan agama. Ini bahasa Arabnya India itu kan bahasa Indonesianya aja, antara India sama Hindu kan nyambung. Ya. Tapi dalam bahasa aslinya negeri mereka namanya kan Hindustan. Negeri mereka itu namanya Hindustan. Agama mereka juga namanya Hindu. Ini Hindustan itu, Hindu itu negara sekaligus agama. Jadi aslinya Hindu itu adalah nama negara. Tapi kemudian karena agama itu muncul dari negeri itu, akhirnya agama itu namanya Hindu juga. Mirip-mirip dengan penamaan Yahudi. Dari sisi agama, dari sisi negara, bangsa, mereka adalah bangsa, satu bangsa keturunan Nabi Yakub itu Bani Israil juga namanya bangsa Yahudi. Tapi dari sisi agama mereka adalah agamanya orang-orang semacam itu. Makanya kayak Abdullah bin Salam, dia Yahudi, iya dari sisi bangsa, tapi Muslim dari sisi agama. Muslim dari sisi agama. Abdullah bin Salam dan beberapa pendeta ini Yahudi, dari beberapa pendeta Yahudi. Itu penamaan yang pertama, istilah Yahudi. Penamaan yang kedua, mereka disebut dengan Yahudi kata sebagian ulama karena mereka ikrar ini, inna hudna ilaik, karena mereka ikrar setelah peristiwa heboh terbunuhnya banyak orang, ribuan orang karena peristiwa penyembahan
sapi itu, akhirnya mereka mengatakan inna hudna ilaiki, Allah kami taubat kembali, bertaubat kepadamu, tidak akan pernah melakukan hal yang semacam itu. Akhirnya mereka, kaumnya Nabi Musa yang ikrar untuk teguh di atas kebenaran, membawa ajaran Taurat, itu namanya orang-orang Yahud. Jadi orang-orang Yahud, yani karena ikrar mereka dari hada Yahudu hudna, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penamaan satu kelompok itu kan macam-macam. Sebabnya ada yang karena kampung, daerah. Sebabnya ada yang karena fikrah, yani pemahaman, gitu ya. Sebabnya ada yang karena komentar pendirinya. Sebagainya ada yang karena komentar orang. Komentar orang. Kayak istilah Harura, orang Khawarij itu kan istilah lain, mereka adalah orang-orang Haruri. Kenapa mereka disebut orang-orang Haruri? Ya karena basecamp pertama kali munculnya Khawarij itu di satu negeri di pinggir Irak, daerah Irak, namanya Harura. Akhirnya siapapun orang yang mempunyai pemikiran kayak mereka namanya Haruri. Mereka juga dinamakan dengan Khawarij karena salah satu pemikiran mereka adalah memberontak kepada pemerintah yang sah, kharaj, jadi pemerintah yang sah. Itu dari sisi itu, dari sisi pemikiran. Lah, ada kelompok yang dinamakan kelompok itu dengan nama itu karena komentar awal dari pendirinya, Mu'tazilah. Ini misalkan Mu'tazilah, kenapa dinamakan Mu'tazilah? Mu'tazilah kan orang yang melepaskan diri, orang yang memisahkan diri. Ini gara-garanya komentar dari pendirinya, komentar dari orang lain. Jadi gara-garanya Wasil bin Atha pendiri Mu'tazilah itu adalah murid seniornya Hasan Al-Basri. Jadi Wasil bin Atha itu murid seniornya Hasan Al-Basri. Kalau zaman sekarang dia murid seniornya Syekh Al-Albani. Jadi murid seniornya Hasan Al-Basri. Suatu hari karena bergejolaknya permasalahan yang berkaitan dengan pelaku dosa besar itu kafir atau tidak, suatu hari Wasil itu bingung. Dia sebenarnya dia tanya sama gurunya, ya Imam, ada orang-orang yang mengatakan pelaku dosa besar itu kafir, ada orang-orang yang mengatakan pelaku dosa besar itu mukmin yang sempurna, keimanannya sebenarnya sembundi gitu. Hasan Al-Basri bingung, jawab dia, murid senior kok gitu jawab ada nggak paham kamu. Dan akhirnya beliau diam sebentar, jawab dia. Sebelum Hasan Al-Basri jawab, murid ini kurang ajar. Ini kurang menjaga adab, kesopanan kepada gurunya. Dia mengatakan, ya Imam, adapun saya ya Imam, pendapat saya pribadi, mereka itu nggak muslim, nggak kafir. Mereka itu sudah nggak muslim, tapi belum masuk ke dalam agama Islam. Wahum fi manzilah baina manzilatan. Mereka itu di satu posisi di antara dua posisi. Dua posisi itu nggak muslim, nggak kafir, tapi di tengah-tengah, di pintu nih. Ini di tengah-tengah, maksudnya itu di tengah-tengah. Kemudian dia meninggalkan majelisnya. Karena Wasil takut dengan kasih jawab, meninggalkan. Lah, peristiwa kurang ajar kepada gurunya itu yang menjadikan Allah menutup hatinya. Peristiwa dia itu ini kurang menjaga adab dengan guru yang selama ini mengajarkan ilmu agama kepadanya, itulah yang menjadikan Allah menutup hatinya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dia itu gumedi maksudnya pada ini merasa wis pointer, sesuk datang ke masjid tapi bukan untuk ikut majelis taklim lagi, tapi gaya taklim dewi di pojok masjid Basra. Tatkala ini dia buat majelis taklim tersendiri, Hasan bingung, tiba-tiba majelis taklim lain itu siapa? Orang itu siapa? Yang di sana itu siapa? Wasil ya Imam. Wasil bin Atha laqad i'tazalana. Wasil telah menyempal apa? Telah memisahkan diri dari kami. Akhirnya grup Wasil itu dikenal oleh murid-muridnya Hasan Al-Basri dengan grup Mu'tazilah, grup yang nyempal, grup yang misah, ini majelis taklim perjuangan. Grup yang apa ya misah, grup yang misah. Sebabnya apa ya, Juan? Sebabnya apa? Itu yang sering dikatakan oleh para ulama. Hati-hati ya, hati-hati dengan adab, hati-hati dengan hati, hati-hati dengan tazkiyah, hati-hati dengan perasaan gumede, hati-hati dengan itu, karena bisa jadi ketutup hati orang itu gara-gara semacam itu. Allah ya Pak, Wasil itu kalau tetap menjadi muridnya Hasan Al-Basri sampai beliau meninggal dia, bisa jadi dia itu jadi salah satu tokoh utama agama Islam.
tokoh ulama Ahlussunnah, murid senior. Ini murid seniornya. Salah satu di antara keajaiban Wasil bin Atha, dia itu kalau bantah orang zindik itu masya Allah, kitab-kitabnya Wasil yang berkaitan dengan bantahan kepada orang-orang mulhid, orang ateis itu bagus-bagus. Tapi kebagusannya hilang gara-gara ini kasusnya itu. Semua kitabnya terkubur. Anak tahunya juga ini dari Zahabi. Imam Zahabi rahimahullah tatkala menyebutkan dalam Lisanul Mizan tentang masalah dalam Mizanul I'tiqad tentang masalah Wasil, dia mengatakan dia punya kitab-kitab yang sangat bagus. Yang berkaitan dengan bantahan kepada orang ateis, kebantahan kepada ini, bantahan kepada itu, tapi semuanya lenyap di telan bumi. Gara-gara ini perbuatan semacam itu. Ada penamaan itu model-model yang lain, penamaan aja. Ini penamaan ya, ada yang karena sejarah, ada yang karena ini, ada yang karena ini, ada yang karena yang lainnya. Lah, orang-orang Yahudi, salah satu di antara sebab mereka dinamakan dengan Yahudi adalah karena ikrar mereka pada waktu mereka sudah tobat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tobat kepada Allah, akan berpegang teguh memegang ajaran Taurat. Mereka mengatakan inna hudna, kami itu tubna, yani kami itu benar-benar tobat ilaika kepadamu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, adabi usibu bihi man asya, adabku akan aku timpakan kepada orang-orang yang aku kehendaki, ta'dziba, aku kehendaki mengadab dia. Wa rahmati wasi'at, tapi rahmatku itu meluas, mencakup kulla syai', segala sesuatu di dunia. Fasa'aktubuha fil akhirah, dan di akhirat nanti aku akan menetapkannya, menulisnya lil ladzina yattaqun, hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Wa yu'tuna zakat, dan menunaikan zakat, wal ladzina hum bi ayatina yu'minun, dan mereka beriman dengan ayat-ayat, yani mereka beriman dengan ayat-ayat kami. Rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, azabnya untuk orang-orang tertentu, rahmatnya untuk semuanya di dunia. Tidak dibedakan antara orang muslim dengan orang kafir untuk nikmat dunia, tapi di akhirat hanya untuk orang-orang yang beriman. Alladzina yattabi'un, satu ayat lagi. Alladzina yattabi'un ar-rasula, sebentar. Alladzina yattabi'un ar-rasula an-nabiyyal ummi, dan orang-orang siapa mereka orang-orang yang beriman? Orang-orang yang beriman adalah alladzina yattabi'un ar-rasula an-nabiyyal ummi, orang-orang yang mengikuti sang rasul, sang nabi yang ummi, ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani nabi yang ummi, yang enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Alladzi yajidunahu maktuban indahum, yang mereka dapat tertulis di kalangan mereka, kalangan ahlul kitab, fit Taurati wal Injil, dalam Taurat dan dalam Injil, bismihi wa sifatihi, dengan nama dan sifatnya. Namanya Nabi Allah Musa, Nabi Allah Muhammad itu dalam Taurat dan Injil namanya Ahmad atau Muhammad, dan itu sampai sekarang dengan nama itu. Dalam Taurat yang masih asli dengan bahasa Ibrani, itu tatkala menyebutkan tentang Mesias dan tentang pembawa kebenaran akhir zaman, itu kalau antum cuplek, tanya juga Google, antum cuplek gitu ya, kemudian translate dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab, yang muncul nama Muhammad. Yang muncul itu nama Muhammad, artinya adalah orang yang terpuji, dan orang yang terpuji adalah Muhammad. Namanya tertulis benar-benar ini tertulis. Tapi mereka mengajarkannya bukan begitu. Mereka mengajarkannya ya orang yang terpuji itu siapa, pokoknya terpuji. Ini yang terpuji itu siapa? Karena ini satu kepastian Nabi akhir zaman itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu ada di semua kitab-kitab yang sebelumnya. Bahkan ini Dr. Zakir Naik ini rahimahullah tahfidhahullah. Banget ya. Ini hafizahullah taala wa ra'ah. Ini beliau salah satu orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengungkapkan tentang hakikat-hakikat agama-agama yang lainnya. Beliau mengungkapkan bahwasanya dalam kitab sucinya agama Hindu atau agama Buddha, agama Hindu, itu terdapat banyak nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat banyak kenabian, tanda bukti kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena juga kaget tatkala beliau mengatakan bahwa dalam kitab Veda,
ayatnya surat sekian, ayat nomor ini dikatakan bahwasanya Nabi akhir zaman itu adalah orang yang terpuji. Ini bahasa Hindunya begini, bahasa Arabnya, dan itu bahasa Inggrisnya adalah begini, dan bahasa Arab, bahasa Inggrisnya orang yang terpuji, bahasa Arab ya Muhammad atau Ahmad. Dia itu bapaknya adalah seorang hamba Allah, ya Abdullah, dan ibunya adalah wanita yang sangat bisa dipercaya, Aminah. Dia itu terlahir dia itu menerima wahyu di tengah malam, di malam hari. Dan dia nanti akan dakwah di kampungnya, lalu akan diusir oleh kampungnya ke tempat yang lain, dan akan memiliki 4 sahabat utama. Kata beliau itu semua terdapat dalam kitab beda. 4 sahabat utama siapa? Khulafa Ar-Rasyidin. Ar-Rasyidin. Lah, orang-orang Hindu mereka menyebutnya bahwasanya ini adalah Siddhartha Gautama. Padahal enggak nyambung. Dicocok-cocokkan itu enggak nyambung. Jadi yang pas itu malah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kemungkinan ya kawan, kita beda itu wahyu. Ada kemungkinan aja kok. Maksudnya ya kawan, kenapa kemungkinan itu saya munculkan? Karena Nabi itu jumlahnya kan 13.000 itu Rasul. Nabi itu 200 sekian ribu. Nabi itu sekian, dan di antara mereka ada yang Allah ceritakan, di antara mereka ada yang banyak tidak Allah ceritakan. Apa hikmahnya ya kawan? Apa hikmahnya ya kawan? Pengemban dakwah itu nggak harus dikenal. Nabi aja dikenal sampai nggak pengen dikenal. Nabi loh, Rasul itu loh yang kita kenal cuma 25, padahal jumlahnya 13.000 lebih. Pirang persen yang dikenal? Dari 0 sekian persen, dari 13.000 yang dikenal cuma 25 yang kita kenal namanya. Ceritanya itu kadang kita kenal. Ceritanya? Coba menceritakan Nabi Ghifil atau kenal. Dia ceritanya, gak jelas. Yang Nabi Idris ceritanya gak betul jelas. Ya paling sedikit gitu aja. Cerita yang dikenal itu. Lah, semacam itu. Ada kemungkinan mereka adalah para nabi, sebagian mereka adalah nabi, tapi kita nggak bisa mempercayai karena nggak ada berita. Karena nggak ada berita wahyu. Wallahu a'lam bishawab. Kembali ke sini. Sebenarnya maksud dari tahun Taurat, Taurat dan Injil, tertulis dalam Taurat, tertulis dalam Injil, bismihi wa sifati, dengan nama dan sifatnya. Yang nabi itu sifatnya adalah ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, memerintahkan mereka berbuat kebaikan, melarang mereka dari perbuatan munkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan yang baik-baik, mimma hurrima fi syar'ihim, yang pernah diharamkan dalam syariat agama mereka. Wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith, dan mengharamkan yang jelek-jelek, minal maitati wa nahwiha, dari bangkai dan yang misalnya. Makanya salah satu di antara kaidah fikih makanan adalah yang thayyibat halal, yang khaba'ith haram. Itu disepakati oleh para ulama. Kemudian mereka berselisih tentang definisi apa itu khaba'ith. Pendapat yang terkuat wallahu a'lam bishawab adalah segala sesuatu yang tertolak oleh jiwa yang normal, bukan karena nggak senang, dan bukan karena itu bukan makanan kampung yang namanya. Jadi dia itu nggak mau murni karena jijik, murni karena apa ya? Nggak tegel gitu, nggak tegel kok. Murni karena jijik ini kok dimangan, semacam itu. Bukan karena dia nggak suka, orang nggak senang daging, orang nggak senang terong, orang nggak senang ini. Dia itu kan murni karena nggak suka, nyicipi nggak enak, sih nggak dalam makan lagi. Bukan karena itu, juga bukan karena itu bukan makanan kampung halamannya, bukan karena makan kampung halamannya. Contoh ya, orang disuguhi orang nggak mau, kenapa? Kok dimangan, ya semacam. Tapi jijik enggak, normal, semacam itu. Bukan berarti bukan karena khabith. Tapi kalau orang itu disuguhi tikus misalkan, sate tikus, atau rica-rica tikus. Tikus itu orang tatkala nggak mau makan itu murni karena dia itu khabith. Lah, kalau secara umum masyarakat, maka itu haram. Satu dua orang yang jijik itu nggak ada hukum. Patokan hukum itu
Al-ibrah bil ghalib al-katsir. Jadi dipatokan ada kebanyakan orang. 1 2 itu gak hukum. Ya kayak hewan makan ini minum racun tikus haram karena rata-rata wong ini minum racun tikus mati. Ini orang sisi loro sakti. Ini tetap semangka misalkan gitu ya. Makan semangka. Secara umum bagus, halal. Kalau ada 1 2 orang makan semangka mati, ini maka semangka tetap halal. Bagi dia aja yang haram. Ya, karena ada mati. Ya, begitu juga dengan yang lainnya. Ya, begitu juga dengan yang lainnya. Maka kita katakan tentang rokok misalkan. Jadi rokok itu secara umum membahayakan. Maka haram. Meskipun ada 1 2 ini yang nggak apa-apa, nggak apa-apanya kan karena faktor lain. Bisa jadi karena ini dia itu ngerokok kencang tapi minum adune kencang, olahraga sehat, olahraga terus dan macam-macam, bisa jadi. Dan bukan karena faktor yang semacam al-ibrah yakun bil ghalib bil katsir la bil qalilin nadir, kata para ulama. Jadi jangan berangkat itu adalah kebanyakan mayoritas, bukan karena 1 2 kasus. Taib wa yallahu anhum israhum, dan nabi akhir zaman ini sifat yang ada dalam Taurat. Sifat yang ada dalam Taurat itu nabi akhir zaman nanti merendahkan kebaikan, melarang dari kemungkaran, menghalalkan yang baik, mengharamkan yang buruk. Wa yallahu anhum israhum, dan akan menghilangkan beban berat yang mereka miliki dalam agama mereka. Agama mereka itu berat. Nih tobat dibunuh, nih pakaian kena najis digunting. Jadi pakaian besok itu bolong-bolong, tembel-tembelan, engkau akan dicuci kok. Yang nggak bisa dicuci, kotor dibuang. Apa itu digunting. Lah kalau ada orang tadi malam berbuat maksiat isu di depan rumah itu ada tanda. Wong sak kampung ngerti sampai semalam dosa. Oh itu gak bisa dibucui karena di depan rumahnya ada tanda. Itu berat, ya, itu syariat yang berat. Itu namanya isr. Ini thiqlahum. Itu seandainya zaman syariat agama kita masih begitu, wah remek wong. Ini buka YouTube titik bermasalah, buka Oppo bermasalah kabeh. Wal aghlala syarat-syarat yang berat. Allati kanat alaihim, yang itu ada pada syariat agama mereka. Kaqatul nafs fit taubah, semacam membunuh jiwa, bunuh diri gitu ya, dibunuh dirinya kalau bertobat. Wa qata'at najasa, dan memotong yang bekas najis kalau kena pakaian ya, bukan kena tubuh potong ya kabeh. Ini kena pakaian. Ini syariat yang ada di zaman Nabi Musa itu, kalau kena pakaian itu dipotong, jadi itu ditambal. Falladzina amanu bihi, orang-orang yang beriman dengannya, minhum, dari kalangan mereka, wa azzaruhu, dan menolongnya, wa qarraru apa itu? Qafnya roknya cuma 1 ya? Banyak itu. Wa qaruhu. Oh, berarti gitu ya. Wa qaruhu, mereka menghormatinya, mengagungkannya. Wa nasaruhu, dan menolongnya. Wattaba'un nuran allati unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersama Nabi akhir zaman itu, yakni Al-Qur'an. Ulaika hum al-muflihun, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Wallahu insyaallah subhanahu wa taala. Sampai sini yang kita pelajari, insyaallah subhanahu wa taala kita lanjutkan pertemuan yang akan datang bi idzni rabbina tabaraka wa taala. Besok hari Jumat sebagaimana biasanya kita libur. Ya, ini nggak tahu di jamnya ada taklim atau enggak, karena nggak tahu. Yang penting kita libur hari Jumat. Hari Sabtu pindah tempat ya. Hari Sabtu tanggal 21 Ramadan kita pindah tempat ke musolanya PT Sari Bumi Pak Marjono. Jadi yang mau apa itu? Sholat malamnya di sana, ya ini ke sana. Yang nggak mau ya taklim tok. Yang nggak mau ya taklim tok. Ada beberapa tempat untuk sholat malam di tempat-tempat Marjono, juga ada di sini di Jami' Al-Furqan. Tapi anak bertegas ya, ikhwan. Jadi anak bertegas. Secara umum di 10 malam yang terakhir, yang paling bagus semalam suntuk sholat. Jadi waktu balik isya sampai subuh. Itu yang paling bagus.
semalam suntuk itu salah, itu yang paling bagus. Dan ini dari awal Ramadan, Baik. Yang kedua di bawah itu sholat jamaah di malam hari dengan syarat tidak memaksakan diri. Tidak memaksakan diri. Yang ketiga adalah sholat malam, sholat tarawihnya itu ba'da isya. Mau ya, mau sholat malam, mau sholat tarawih di akhir malam jam 1 atau jam 2 maupun di ba'da isya. Dari sisi sholat malamnya sama. Dari sisi mendapatkan pahala semalam suntuknya sama. Hanya ada satu kelebihan, yaitu apa? Di akhir malam. Waktu di akhir malam itu waktu yang masyhud. Waktu yang itu dari sisi umum. Adapun dari sisi personal, maka masing-masing melihat kondisi masing-masing. Masing-masing melihat kondisi masing-masing. Orang itu punya tipikal beda-beda. Orang itu yang punya tipikal jam 1 tangi, terus sholat, itu harus sholat malahan. Mantu, untuk sholat atau pedulinya. Semacam itu, maka jangan paksakan diri, sholatlah ba'da isya. Bagi orang yang memiliki kekuatan untuk sholat di akhir malam, sholatlah di akhir malam. Orang yang punya kondisi misalkan nggak bisa meninggalkan pekerjaannya karena harus shift atau yang lain, jangan paksakan paksakan diri. Itu hal yang semacam itu. Hanya ya Juan, memang titik tekannya dalam artian itu dari awal sampai akhir. Sebenarnya ya Juan, yang di akhir malam, yang di 10 malam yang terakhir, itu syariat intinya itu bukan menghidupkan akhir malam, tapi ahya lailahu. Syariat 10 malam terakhir itu, bahasanya Aisyah itu, Rasulullah itu bukan sholatnya ganti malam, begitu bukan, tapi ahya lailahu, menghidupkan semalam suntuk. Jadi semalam itu, jadi kalau Rasulullah SAW itu sudah masuk 10 hari yang terakhir itu gak tahu dulu kalau malam. Dari ba'da isya sampai subuh itu gak dulu. Gak dominan. Gak dominan. Gak nonton TV. Gak jagongan ya. Gak tidur dari mulai isya sampai subuh itu gak tidur. Jadi nggak tidur tapi sholat. Tapi ini kuat. Ini rapuh dia turu daripada ngeblak. Ini gak kuat ya, tetap tidur tapi singkatkan tidur. Ini biasa turu itu misalkan jam 10 misalkan ya, jam 10 tidur biasanya loh, tidur jam 10 kemudian bangun jam 3 misalkan gitu ya. Sekarang tidur jam 11, tangi jam 1 ini kuat. Udah kuat ya, apa-apa semacam itu. Jadi mempersedikitkan malam, makanya ada syariat namanya i'tikaf ya, karena uang misalnya ke sini omah, ya saya ngurusi anak, ngurusi bucu nih, ngurusi bucu nih, saya ngurusi penggalian nih, ngurusi itu. Nah kalau sudah masuk ke masjid, i'tikaf itu ya kawan, inti i'tikaf itu qata'ul alaqah bil ibad, yani wal qasdu ila rabbil ibad, memutus hubungan dengan makhluk dan hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya i'tikaf jangan jagongan di masjid. I'tikaf bawa HP, bawa laptop, itu namanya pindah kantor. Kalau i'tikaf itu putus hubungan dengan manusia. Makanya dulu Rasul tadi i'tikaf itu masing-masing bawa kemah. Kalau dulu Rasulullah SAW i'tikaf itu yang masing-masing bawa kemah. Ana sebenarnya sudah isyaratkan itu ke teman-teman, tapi repot HP dia itu kalau di mana wujud sampai. Ada kalian ya dulu Rasulullah i'tikaf itu masing-masing bawa kemah. Beliau itu di kemah situ, di dalam kemah, gak keluar dari kemah kecuali sholat jamaah. Setelah sholat jamaah masuk lagi. Ini sholat jamaah keluar, itu ya gak jagongan, ya gak apa, gak apa. Ya kalau belum bisa semacam itu aku ya i'tikaf saja kan. Selain uang aku i'tikaf. Aku i'tikaf selain uang. Karena aku mau i'tikaf sama teman-teman, coba iya mau i'tikaf uang. Alakulin semacam itu ya. Di intinya itu HP matikan kalau dalam masjid ya. HP matikan ya, sehari semalam dibuka sak jam lah. Jadi barangkali bucu ini pingin opo, ini kepingin kabar-kabar opo semacam itu nggak apa-apa, tapi jangan menjuru masjid. Aku dapat laporan dari sebagian teman yang tahun kemarin tuh ada yang i'tikaf tuh game-gamean terus. Yo boleh kalau saya i'tikaf ini ya di masjid game-gamean. Alakulin ya kan. Ini alakulin. Itu jenenge latihan i'tikaf. Alhamdulillah latihan. Turun i'tikaf saya latihan.
Ini etika. Ada cerita lucu tentang etika itu. Ya etika laptop, muka HP ya, tambah dosa ya kan etika laptop itu. Kenapa? Hah? Kenapa? Masjid dipakai bisnis. Pemain etika, uang yang dari masjid bisa mengendalikan toko. Tambah dosa apa? Sekali jadi itu syarat semacam itu dimaksimalkan di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.